Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novianti dengan NPM 251001095 dari kelas reguler 1F Teknik Informatika Kampus Banjarmasin. Saya di sini untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman 1 oleh Bapak Yusri Ikhwani yang membahas tentang cache dan match. Sebelum masuk ke pengerjaan, saya akan menunjukkan tugas dari beliau. Jadi beliau memastikan soal yang akan dikerjakan nanti berdasarkan dari latihan 4.13 pada modul ya, dan latihan 4.1.4. Jadi di sana akan dipilih salah satunya. Baik, kita akan masuk ke aplikasi VS Code ya, Visual Code-nya. Di sini masih kosong. Jadi yang perlu dilakukan adalah menambahkan tab baru atau new file. Untuk new filenya saya akan memberi nama video, UAS, nama saya dan kelas saya. Diakhiri dengan file supaya lebih tahu ini menggunakan bahasa pemrograman apa. Sudah, kita langsung masuk ke pengerjaannya. Untuk pengerjaan, karena beliau membebaskan milih salah satu dari dua soal yang beliau suruh, saya akan memilih yang 4.1.4 saja ya. Kenapa? Karena untuk di modul 4.1.4 itu diharuskan untuk membuat kalkulator sederhana menggunakan sintaks, match, dan case. Jadi saya juga ingin menjelaskan. Baik, kita akan langsung masuk ke pengerjaannya. Pertama, kita akan menamai judulnya. Yang pasti kita akan masuk ke bagian print. Untuk print ini terserah ya, dari sesuai visual yang diinginkan masing-masing. Boleh langsung nama aja, langsung judul aja, atau mau ditambahkan sama dengan atau bintang, terserah. Tapi saya akan menggunakan sama dengan supaya kelihatan estetik. Baru kita kasih judul kalkulator sederhana. Sama dengan lagi diakhiri, terus kita tutup dengan tanda petik dan kurung. Sudah, kita akan print, pilih operasinya. Ini jadi semacam menu. Pastikan huruf kecil ya. Tanda petik lagi, pilih operasi atau menu, silakan ya. Titik 2, tanda petik kalau kurung ya, fokus lalu diakhiri kurung. Baru kita masukkan menu. Yang pertama adalah 1, penjumlahan. Pasti ya, di kalkulator kita ada penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Kita tulis dengan tanda petik lagi, terus pengurangan. Oke, lagi 3 perkalian, dan terakhir yaitu print pembagiannya. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke pilihan. Jadi untuk sintaksnya adalah pilihan sama dengan kita masukkan atau input, masukkan pilihan yang akan dipilih nanti antara 1 sampai 4. Baru kita akhiri dengan titik 2 dan kita tutup dengan kurung, dan kurung harus 2 ya, karena saat pertama kita membuka 2 kurung. Jadi titik dulu, petik, baru 1, 2. Oke. Pilihan sudah masuk, nanti kita lanjut ke bagian angka. Angka pertama itu kita menggunakan float, lalu kita masukkan
untuk kalimatnya ya. Kalimat pertama titik 2, terus kita akhiri dengan petik dan tutup kurungan 2. Angka kedua, karena pasti dalam kalkulator itu minimal ada 2 angka. Melakukan hal yang sama, kita kasih float, baru input, lalu masukkan kata-kata. Ini angka kedua, kan tik tutup kurung 2 kali. Udah untuk angkanya, baru kita masuk ke match dan case nya. Kita kasih baris dulu, baru kita masuk ke match. Nah, untuk match ini nggak bisa dibilang sama dengan if else, tapi bisa dibilang juga kerjanya tuh hampir sama, cuman keuntungannya kalau if else itu lebih panjang, kalau match ini untuk yang lebih spesifik lagi kayak gitu. Kalau misalnya if else itunya bisa mengetahui pilihan atau logika kayak gitu. Jadi kita langsung masuk ke match pertama, yaitu pilihan. Match atau mencocokkan ya. Habis dari all match pilihan, misalnya dalam case pertama, case 1.2, maksud dari match pilihan misal case 1. Jadi kalau dalam bahasa itu semisal dia memilih dan pilihannya itu di menu 1, maka hasilnya adalah angka pertama tambah angka 2, kayak begitu. Angka 2, baru baru kita print kalimat ya. Kalimat kalau misalnya hasilnya udah ditemukan, hasil penjumlahan adalah kita buat terus koma ya, supaya bisa memasukkan bagian yang hasil ini. Nanti hasilnya ini bakal dipanggil kemari kayak begitu. Tapi di sini harus dipisah dulu dengan akhir petik, di tambahan koma, baru hasilnya kita panggil gitu. Kalau udah, kita ke case yang kedua. Semisal orang itu milih case yang kedua atau pilihan kedua, kebanyakan ya barisnya ada masalah ya. Ya harusnya nggak ada masalah. Hasilnya ditambahin petik lagi. Nah udah, jadi petiknya tuh cuman diakhiri pada kalimatnya aja ya. Kalimatnya ingin kalian perlihatkan pada hasil akhirnya pas kalian ingin nge-round down-nya itu tadi, baru kita panggil si hasilnya penjumlahan tadi gitu. Baru kita langsung masuk ke case 2. Sorry ya tadi sempat bingung. Kita kasih satu baris lagi, kita kasih enter ya, baru kita ke case 2. Untuk case 2 itu ada pengurangan, jadi hasil sama dengan angka 1 kurang angka 2. Lakukan hal yang sama pada ingin menunjukkan hasil pengurangan kayak begitu. Titik 2 baru kita akhiri dengan tanda petik, kita pisah dengan koma, baru kita panggil si hasilnya tadi gitu. Ke case 2 kita tambahkan baris tambah, baru kita ke case 3. Untuk case 3 itu perkalian, jadi hasil
sama dengan angka 1 dikali, untuk kali, ingat ya, itu harus menggunakan yang namanya tanda bintang. Kita bintang angka 2. Lakukan hal yang sama lagi, print hasil perkalian. Titik 2, petik, kalau koma, baru kita panggil si hasilnya. Dan terakhir yaitu case 4. Karena kita cuman ada menu 4 ya. Karena itu pembagian, cara pembagian itu adalah pakai tanda miring. Kayak gitu. Untuk pembagian, rumusnya adalah menggunakan tanda miring. Jadi angka 1 miring angka 2. Udah. Tapi kita akan ngasih pengususan di sini. Jadi semisal si angka 2 ini memiliki 0 atau dibagi dengan 0, maka si pembagian tidak dapat diperbolehkan. Kayak gitu. Apa? Karena mungkin bakalan susah. Kita samakan di bagian sini. Lalu kita hapus aja yang ini dulu. Saya lupa. Kita masukkan if. Kita menggunakan if. Ini perandaian. Tadi kan bedanya. Kenapa if itu lebih panjang dan lebih kompleks? Karena if itu menggunakan logika. Kayak gitu. Jadi kita akan menggunakan if angka 2 seandainya. Kita tanda seru. Ini semacam tanda khusus ya, tanda tertutup. Baru kita masukkan sintaks ya, maka kayak begini. Berdua tetap lakukan hal yang sama, yaitu print hasil pembagian, titik 2, petik, koma, baru kita panggil si hasil. Sudah. Jangan lupa ada else, pasti ada if, pasti ada else, terus titik 2. Ini kalau kasusnya misal si angka 2 itu 0, jadi else bakalan otomatis keluar, yaitu error. Pembagian dengan 0, nah dengan 0 tidak diperbolehkan. Udah kayak begini. Terus apa yang lagi harus ditambahkan? Paling adalah semisal orang itu atau kita waktu memilih operasi atau menunya bukan dari keempatnya, berarti harus ada yang keluar kalimatnya kan. Jadi disitulah case tanpa judul ini. Nah, jadi semisal kita milih enggak dari keempat itu, yang muncul adalah kalimat pilihan tidak ada. Jadi udah deh. Kalau begini kita cek sekali lagi semua aman ya, tidak ada yang namanya error. Untuk mengetahuinya, kalau saya pribadi, saya selalu ngeliat dari titik putihnya ini. Kalau titik putihnya aman, berarti nggak ada error. Terus kita bakalan coba untuk nge-round down-nya ya. Di bagian kanan ini 1, 2, 3. Oke, semua aman ya, problems yang nggak ada, dan terminal memperlihatkan judul keempat menunya dan masukkan pilihan. Ini semacam perintah ya. Lalu kita bakalan coba, kita bakalan nguji ya. Misal kita pilih 1, masukkan angka pertama, pastinya anggaplah 12, angka kedua 12 juga, dan hasil penjumlahannya adalah 24. Kenapa ada 0? Karena kita pakai float ya. Float itu kalau nggak salah itu desimal kayak gitu.
itu saja dari saya. Terima kasih buat yang udah nonton, dan buat Bapak Yusri, semoga video ini memuaskan Bapak dan mendapatkan nilai yang luar biasa dari Bapak juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nokriyanti. Terima kasih.